Yogyakarta. Kota ini memiliki kekayaan warisan budaya dengan jejak sejarah yang begitu kental. Salah satu tempat bersejarah yang ada di Yogyakarta yaitu Makam Imogiri. Makam Imogiri adalah tempat peristirahatan terakhir Raja-Raja Mataram dan keluarganya. Makam ini terletak di Desa Gimirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang mana lokasinya berada di Bukit Merak yang dinamai Pajimatan Imagiri. Makam ini mulai dibangun sekitar tahun 1632 hingga 1640 Masehi oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo. Anak tangga di pemakaman Imogiri berjumlah 409 anak tangga. Menurut mitos yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, jika pengunjung berhasil menghitung jumlah anak tangga dengan benar, maka semua keinginannya akan terkabul. Ketika menaiki anak tangga, dapat ditemui 3 buah tempat yang bisa digunakan untuk istirahat bagi para peziarah. Di makam Imogiri ini terdapat makam Kesultanan Agung, Kesunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Jalan lurus ke arah utara merupakan kompleks makam Sultan Agung. Adapun ke kanan arah timur menuju Kesultanan Yogyakarta. Dan yang ke kiri arah barat menuju Kesunanan Surakarta. Pertama, kita naik menuju ke kompleks makam Sultan Agung dengan melewati beberapa anak tangga. Di sini, terdapat gapura supit urang menuju makam Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raja Mataram Islam ketiga yang pertama kali dimakamkan di Imogiri. Yang mana, kompleks pemakaman Imogiri ini dibangun dengan perpaduan antara arsitektur Hindu dan Islam. Ada sebuah batu hitam yang konon katanya, batu ini merupakan makam seorang pengkhianat yang bernama Tumenggung Indranata. Hal ini dilakukan oleh Sultan Agung agar setiap orang yang ingin mengunjungi makam menginjak salah satu dari bagian-bagian jasadnya. Untuk masuk ke area makam, ada aturan-aturan tertentu, salah satunya harus memakai baju adat Jawa yang bisa disewa seharga 10.000. Bagi pengunjung wanita yang ingin memasuki makam di bagian dalam, harus mengenakan kain panjang, kemben, dan melepas semua perhiasan. Sementara itu, pengunjung pria yang ingin masuk ke kompleks makam di bagian dalam harus mengenakan kain panjang, baju peranakan, dan juga belangkon. Jika tidak menaati aturan tersebut, maka pengunjung hanya diperbolehkan sampai pintu gerbang pertama. Yang dimakamkan di Kedaton Kesultanan Agung ini adalah Sultan Agung, Ratu Batang, Amangkurat Amral, dan Amangkurat Mas. Sekarang kita keluar dan menuju ke kompleks selanjutnya. Selanjutnya, Kompleks Kesultanan Yogyakarta. Kompleks makam yang pertama dinamakan Kedaton Kasuwargan Yogyakarta. Di sana, terdapat makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Kompleks makam kedua dinamakan Kedaton Besiaran Yogyakarta. Di sana, terdapat makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat, kelima, dan keenam. Selanjutnya adalah area Kedaton Saptorenggo Yogyakarta. Di sana, terdapat makam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh, 8, dan 9.
Dan untuk makam di area yang paling timur, disiapkan untuk Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 beserta keluarganya. Di makam Imogiri ini pemandangannya sangatlah indah, dikarenakan banyak sekali pepohonan yang tumbuh rindang sehingga membuat udara di makam ini terasa sejuk. Kompleks terakhir yaitu Kompleks Makam Kesunanan Surakarta. Kompleks ini berbeda dengan kompleks lainnya karena seluruh bangunannya berwarna hitam. Di area Makam Kesunanan Surakarta terdapat 3 kompleks kedaton. Di kompleks pertama dinamakan Kedaton Kasuwargan Surakarta. Di sini dimakamkan Susuhan Pakubuwono yang ketiga, keempat, dan kelima. Lalu yang kedua dinamakan Kedaton Kaping Sanga Surakarta. Di sana terdapat makam Sri Susuhan Pakubuwono yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Adapun kompleks ketiga dinamakan Kedaton Girimulyo Surakarta. Di sini dimakamkan Sri Susuhan Pakubuwono yang ke-10, 11, dan 12. Selain itu, di sini juga terdapat Kedaton Pakubuwana yang mana di dalamnya dimakamkan Sri Susuhan Pakubuwono yang pertama, Hamangkurat Jawa, dan Sri Susuhan Pakubuwono yang kedua. Banyak sekali pengunjung yang datang dari berbagai daerah untuk berziarah dan berwisata religi. Di sini juga banyak sekali dijumpai penjual minuman tradisional Wedang Uwuh. Selain itu juga banyak oleh-oleh yang dapat dibeli oleh para peziarah seperti kerupuk dan lain-lain. Cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, share, comment, and see you bye-bye. Dah.